Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mempresentasikan tugas matematika ekonomi yang berjudul penerapan deret hitung dalam ekonomi melalui hasil observasi UMKM pelayanan jasa pemasangan listrik di PT Cilowa Karya Utama. Sebelum kita memulai presentasinya, sebaiknya kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fahreji. Perkenalkan, nama saya Fahmi Samsul Anwar. Perkenalkan, nama saya Arya Wiratanu. Perkenalkan, nama saya Rehan Septian Sapaja. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan deret hitung dalam ekonomi. Yang pertama, bagaimana metode deret hitung dapat diterapkan untuk menganalisis data pendapatan, biaya, dan laba bersih UMKM pada PT Cilowa Karya Utama. Jadi di sini saya ingin mencari tahu apakah deret hitung bisa membantu melihat pola perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, setelah metode deret hitung diterapkan, kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan pendapatan, biaya, dan laba bersih selama periode observasi. Apakah mengalami peningkatan, penurunan, atau stabil? Di sini fungsi deret hitung terbagi jadi 5. Yang pertama perhitungan modal, yang kedua perkembangan produksi, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat pendapatan, dan kelima model pertumbuhan usaha. Oke semuanya, saya ingin menjelaskan hasil observasi melalui deret hitung. PT Cilowa Karya Utama menghasilkan keuntungan sebesar 150 juta pada bulan pertama. Di bulan selanjutnya, ia mendapatkan peningkatan keuntungan sebesar 175 juta jika perkembangan keuntungan konstan. Berapakah keuntungan yang dihasilkan dalam waktu 7 bulan? Keuntungan diketahui nilai A-nya 150 juta dan nilai B-nya 175 juta dikurangi 150 juta sama dengan 25 juta dan nilai M-nya sama dengan 7. Kita menggunakan rumus SN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung B. Oke, langsung diterapin angkanya. Suku ke-7 sama dengan 150 juta ditambah 7 dikurangi 1. Oke, suku ke-7 sama dengan 150 juta ditambah buka kurung 7 dikurangi 1 tutup kurung 25 juta. Nah, kita didahulukan pengurangan dulu. 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Terus angka yang di atas turun ke bawah. Suku 7 sama dengan 150 juta ditambah 6. Tambah buka kurung 6 tutup kurung 25 juta. Oke, suku ke-7 150 juta ditambah buka kurung 6 dikali 25 juta. Nah, berarti 25 juta dikali 6. 150 juta turun ke bawah. Suku 7 sama dengan 150 juta ditambah 150 juta. Jadi keuntungannya suku ke-7 adalah 300 juta rupiah. Oke, kita akan menjelaskan keuntungan selama 7 bulan. Kita menggunakan rumus jumlah N sama dengan N dibagi 2 buka kurung A ditambah SN. Nah, kita masukin nilainya. Lalu kita jumlahkan 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Terus lanjut kita nilai A-nya sebesar 150 juta dan nilai sukunya sebesar 300 juta. Terus kita jumlahkan 150 juta ditambah 300 juta. Terus hasilnya kita jumlahkan 150 juta ditambah 300 juta adalah 450 juta. Lalu kita kalikan 450 juta kali 3,5. Jadi keuntungan selama 7 bulan sebesar 1.575 juta. Baik, kesimpulan hasil pengolahan data dan analisa perkembangan keuntungan PT Cilowa Karya Utama menunjukkan bahwa keuntungan perusahaan terus meningkat. Keuntungan UMKM sebesar 150 juta pada bulan pertama dan naik menjadi 175 juta pada bulan kedua dengan asumsi kenaikan keuntungan sebesar 25 juta setiap bulannya.
Keuntungan pada bulan ke-7 mencapai 300 juta. Selain itu, dalam 7 bulan pertama, keuntungan total mencapai 1.575 juta. Hal ini menunjukkan bahwa PT Ciluwa Karya Utama memiliki kinerja keuangan yang baik dan memiliki potensi untuk berkembang lebih besar jika keuntungan terus meningkat. Selain itu, peningkatan keuntungan yang konsisten menunjukkan hasil UMKM memiliki perencanaan dan pengolahan bisnis yang baik. Sekian dari Sarannya yang pertama, evaluasi rutin terhadap strategi bisnis. Disarankan untuk mempertahankan konsistensi kinerja perusahaan dengan melakukan evaluasi rutin terhadap strategi produksi, pemasaran, dan pengolahan operasional tujuan. Menjaga pola peningkatan keuntungan yang konsisten. Yang kedua, optimalisasi pengeluaran operasional. Perusahaan dapat melakukan efisiensi biaya untuk meningkatkan margin keuntungan sambil mempertahankan kualitas produk atau layanan. Ini dapat dicapai dengan pengeluaran bulanan yang relatif besar. Yang ketiga, pengembangan pasar dan inovasi produk. UMKM dapat mengembangkan pasar baru, memperluas jaringan distribusi, berinovasi dalam barang dan jasa untuk mendorong peningkatan keuangan. Yang keempat, peningkatan manajemen keuangan. Disarankan untuk menggunakan sistem pencatatan keuangan yang lebih terorganisir agar pertumbuhan keuangan dapat dipantau dengan baik dan dibantu dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, peningkatan produktivitas dan sumber daya manusia. Meningkatkan produktivitas dan menjaga keuntungan di masa depan dapat dicapai dengan investasi pada sumber daya manusia, berfokus pada pelatihan dan peningkatan kompetensi karyawan. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.